Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kali ini kita akan belajar tentang listrik dinamis di dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya bagaimana cara menghitung total hambatan dalam sebuah rangkaian. Selamat belajar. Bab 5, listrik dinamis dalam kehidupan sehari-hari. Sebabnya adalah jenis rangkaian listrik. Kompetensi dasar yaitu ada kompetensi 3.5 dan kompetensi 4.5. Yang akan kita bahas pertama yaitu tentang jenis rangkaian listrik ya. Rangkaian listrik ada dua jenis, ada rangkaian seri dan ada juga rangkaian paralel. Nah, rangkaian seri adalah memiliki ciri arus yang lewat pada tiap komponen rangkaian itu akan sama. Sedangkan rangkaian paralel, tegangan pada tiap komponen rangkaian memiliki nilai yang sama. Nah, ini adalah contoh gambarnya, Nana. Kalau seperti ini, misalnya ini ada dua buah lampu, dirangkai seperti ini nih bentuknya. 1, 2, kemudian dirangkai dengan sumber tegangan. Nah, lampu ini kalau dibuat dalam bentuk simbol ya adalah seperti ini. Ini lampu 1, ini lampu 2, kemudian ini adalah simbol baterai ya. Nah, di sini ini kalau kita lihat antara satu lampu dengan lampu yang satunya yang lain itu tidak ada percabangan. Kalau tidak ada percabangan, anak-anak, maka ini adalah jenis rangkaian seri. Ya, rangkaian seri seperti ini. Jadi rangkaian yang tidak memiliki cabang, sehingga arus yang lewat itu akan sama antara satu komponen dengan komponen yang lain. Jadi arus listrik itu kan keluar dari sini ya, kutub positif menuju ke lampu yang pertama dan langsung menuju ke lampu yang kedua tanpa ada percabangan, sehingga jumlah arusnya adalah sama. Sedangkan gambar yang kedua, ini anak-anak ada lampu 1 dan lampu 2, tapi rangkaiannya seperti ini, berbeda dengan yang tadi. Nah, rangkaiannya seperti ini, anak-anak. Kalau kita perhatikan, ya ini kalau dibuat sketsanya adalah seperti ini. Ini adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel memiliki ciri, dia itu ada percabangan. Kita lihat di lampu 1 ini, anak-anak ada cabang. Jadi ada yang menuju ke sana, ke sini, ada yang ke sini. Jadi tidak hanya satu. Jadi ini ada percabangan di titik ini. Di sini juga ada titik percabangan. Kalau ada percabangan seperti ini, maka sudah pasti dia adalah rangkaian paralel. Kemudian contoh yang berikutnya, ini adalah contoh rangkaian seri dari tiga buah resistor ya. Ada 3 buah resistor dirangkai seri. 1, 2, 3 tanpa ada percabangan ya, cirinya adalah itu. Makanya ini berarti rangkaiannya seri karena tidak ada percabangan. Sama juga seperti ini, 3 buah lampu dirangkai, ini tidak ada percabangan di antara ketiganya, maka rangkaiannya adalah rangkaian paralel. Ini juga ada komponen berikutnya yaitu komponen baterai. 3 buah baterai dirangkai seperti ini. Tidak ada percabangan antara 3 baterai tersebut, sehingga rangkaian baterai ini memiliki jenis rangkaian seri. Kemudian yang berikutnya, ini yang sebelah kanan adalah rangkaian paralel. Nah, kita lihat ini ada 1, 2, 3 resistor yang dirangkai modelnya seperti ini, anak-anak. Nah, di titik ini sama titik ini kan ada percabangan ini. Jadi di sini dan sini kalau ibaratnya jalan itu adalah pertigaan. Ya, ini dan titik ini ibaratkan sebuah jalan adalah pertigaan. Nah, kalau ada percabangan model seperti itu, berarti rangkaiannya paralel, ya. Sama dengan yang ini. Nah, ini percabangan ini. Maka ketiga rangkaian ini adalah rangkaian paralel. Nah, kemudian yang berikutnya adalah rangkaian lampu. Sama dengan yang tadi ya, bahwa di titik ini yang ditunjuk ini dengan titik yang sebelah sini ini adalah percabangan, atau kalau di jalan itu namanya pertigaan. Sama juga dengan di sebelah sini. Rangkaian dengan ciri seperti itu disebut dengan rangkaian paralel.
Sama juga dengan baterai ya. Jadi cara pemikirannya adalah sama. Ini adalah rangkaian paralel karena ada percabangan sehingga jumlah arus listrik yang mengalir antara ketiga komponen ini belum tentu sama. Lihat dulu ciri yang lain dari rangkaian tersebut, dari komponen tersebut. Jadi ini tidak pasti sama, beda dengan yang seri. Kalau seri, apapun jenis komponennya, maka rangkaian listrik arus yang lewat di situ adalah sama, selalu tetap, ya. Nah, sekarang coba kita tebak ya. Coba permainan tebak gambar rangkaian. Ada 2 buah lampu dirangkai seperti ini. Kita lihat apakah ada percabangan pada rangkaian tersebut. Kalau ada percabangan, maka rangkaiannya paralel. Kalau tidak ada percabangan, rangkaiannya adalah seri. Coba kalian tebak ini jenis rangkaian apa pada baterai tersebut? Rangkaiannya adalah paralel karena di sini ada percabangan. Nah, karena ada percabangan, jenisnya adalah paralel. Kemudian tebak gambar yang berikutnya. Ini ada 2 buah lampu dirangkai seperti ini. Kita lihat apakah ada percabangan di antara kedua lampu ini. Tidak ada ya. Karena tidak ada percabangan, maka jenis rangkaian lampu ini adalah rangkaian seri. Pasti arus listrik yang mengalir di sini nih, di lampu satu ini dengan lampu yang satunya, lampu yang kedua ini pasti akan sama. Sekarang kita lihat lagi, tebak gambar rangkaian. Ini rangkaian apa ini kalau seperti ini? Ya, oke, bagus. Karena tidak ada percabangan, maka jenis rangkaiannya adalah rangkaian seri. Nah, sekarang kita akan belajar untuk menghitung nilai total hambatan yang dirangkai seri. Nah, contohnya adalah seperti ini ya. Ini rumusnya. Rangkaian seri resistor. Ini ada 4 buah resistor dirangkai secara seri karena tidak ada percabangan, berarti seri. Ini kalau dibuat sebuah simbol ya, dijadikan menjadi simbol adalah seperti ini. Ini R1 ada resistor 1, resistor 2, resistor 3, resistor 4. Keempatnya dirangkai secara seri karena tidak ada percabangan. Nah, bagaimana cara menghitung total hambatan keempat hambatan ini? Maka cara menghitungnya adalah pakai rumus ini. R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah berapapun sampai R ke N atau R yang terakhir. Ya, jadi gampang kalau seri, dijumlahkan saja semua ini. Nah, itu nanti akan menjadi hambatan totalnya. Ya, mudah ya, dijumlahkan saja. Contoh ya, 4 buah rangkaian terangkai seperti gambar berikut. Kita perhatikan. Ada resistor 1 bernilai 4 ohm. Disambung dengan resistor kedua bernilai 16 ohm. Ya, satuannya adalah ohm ya, Nana. Resistor ketiga atau hambatan ketiga bernilai 32 ohm. Dan hambatan keempat bernilai 64 ohm. Kita diminta untuk mencari berapa total hambatannya ini. Keempat buah hambatan ini berapakah totalnya? Nah, kalau kita lihat, nah, keempat buah hambatan ini anak-anak itu senilai atau ekuivalen senilai ya dengan 1 buah hambatan bernilai 116 ohm. Dari mana itu? Kok bisa tahu kalau dia senilai? Karena ketika 4 buah hambatan ini ditotal, dijumlahkan karena dia seri, maka hasilnya sama dengan 116 ohm. Maka keempat hambatan ini bisa diganti menjadi 1 buah hambatan bernilai 116 ohm. Tuh. Kemudian menghitung nilai total hambatan yang dirangkai secara paralel. Nah, ini contohnya ya, contoh gambarnya.
Nah, dia ini ada 4 buah resistor ya yang dirangkai secara paralel karena di sini ada percabangan. Ada percabangan. Maka bagaimana cara menghitung totalnya atau ekuivalennya? Nah, kita lihat. Rumusnya adalah ini. 1/R paralel, P itu adalah paralel ya. 1 dibagi R paralel sama dengan 1 dibagi nilai hambatan 1 ditambah 1 dibagi nilai hambatan yang kedua ditambah 1 per hambatan yang ketiga ditambah titik sampai nanti hambatan yang terakhir, yaitu 1 per R N atau R yang terakhir. Jadi rumusnya sama terus anak-anak. Berlanjut terus sampai seberapa jumlah hambatannya. Kalau 4 ya berarti ini tidak ada titik-titiknya, langsung 1 per R 4. Nah, contoh sekarang. Contohnya ada gambar seperti ini ya. Ada 2 buah hambatan, R2 dan R3. R2 dan R3 ini hanya simbol ya, anak-anak. Kalian boleh menamai apa saja di dalam membuat soal. Tapi kalau kalian mengerjakan ya ini namanya. Jadi nama hambatan yang di sini ini R2. Yang di sini ini R3 namanya. Nah, R2 bernilai 2 ohm. R3 bernilai 6 ohm. Bagaimana cara menghitung totalnya? Seperti rumus yang tadi, yaitu 1 per R paralel sama dengan 1 per R2 ditambah 1 per R3. Nih. Jadi rumusnya hanya seperti ini saja. Ini mengikuti nama hambatannya. Tuh. Berikutnya R2 dan R3 ini kita ganti menjadi nilai yang sudah diketahui supaya bisa dihitung ya. Sehingga 1 per R paralel ditulis lagi di bawah sama dengan 1 per R2 nya kita ganti menjadi 2 ohm seperti yang diketahui di soal. Ditambah 1 per R3, R3 nya kita ganti menjadi seperti yang ada di soal, yaitu 6 ohm. Oke, sekarang kita menghitung matematika. Ya, seperti yang sudah kalian pelajari di pelajaran matematika ya. 1 per R paralel. Jadi ini kita tulis lagi di bawahnya. Sama persis, tetap R paralel, tidak diganti menjadi angka. Karena R paralel tidak diketahui nilainya. Dan baru akan kita cari. Nah, 1 per R paralel sama dengan, ini anak-anak kan kita harus samakan penyebutnya ya. Jadi penyebut 2 dan 6 ini kita samakan sesuai dengan KPK terkecil ya, KPK-nya. KPK dari 2 dan 6 adalah 6 ya. Nah, ini sama-sama 6, kita jadikan 6. Kalau ini 6, maka 3 ini akan menjadi 1 ini akan menjadi 3 karena 6 dibagi 2 sama dengan 3 dikalikan 1 3. Nah, yang sini 6 tetap 1/6 ya, di sini ini 1/6. Oke, ini seperti pelajaran di matematika. Selanjutnya kita tulis ulang lagi. 1 per R paralel sama dengan, ini tinggal ditambahkan 3 ditambah 1 sama dengan 4. Kalau penyebutnya tetap, nggak boleh ditambahkan jadi 12, bukan ya. Jadi yang ditambahkan hanya yang atas saja, 4 per 6. Apakah hasilnya sama dengan 4 per 6? Total hambatannya? Bukan ya, ini belum selesai anak-anak. Karena 4 per 6 itu adalah 1 per R paralel. Sedangkan yang ditanya adalah R paralel saja, tidak ada 1 per R paralelnya. Maka berapakah R paralelnya? Langsung saja kita balik. Kalau 1 per R paralel itu sama dengan 4 per 6, maka R paralel per 1 sama dengan 6 per 4. Atau bisa dengan dikalikan silang. 4 R paralel sama dengan 6, maka R paralel sama dengan 6 per 4. Nah, gini ya. 6 per 4 disederhanakan menjadi 3 per
2. 3/2 adalah 1,5 ohm. Oke, ini untuk yang paralel. Kemudian kalau contoh rangkaian campuran ya, ini campuran antara paralel dan seri. Nah, ini contoh yang pertama. Anak-anak kalau kita lihat, ini adalah rangkaiannya adalah murni paralel. Ya, tidak ada serinya. Paralel semua, seperti contoh yang tadi kita bahas. Di sini ada 4 buah hambatan. Maka 1/R paralel atau R total sama aja ya, boleh, atau ekivalen sama saja ya. 1/R total sama dengan 1/R1 ditambah 1/R2 ditambah 1/R3 ditambah 1/R4. Nah, kebetulan nilainya satu-satu semua. Karena sudah sama penyebutnya, ya tinggal kita jumlahkan saja atasnya. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1, 4/1. Nah, 4/1 adalah 1/R total. Berapa R totalnya? Dibalik menjadi 1/4 ohm. Sama dengan 0,25 ohm. Contoh yang berikutnya. Nah, ini anak-anak, ini adalah rangkaian campuran ya. Kalau kita analisis, ini ada 2 jenis rangkaian. Yang ini ya, yang ini adalah rangkaian paralel. Sedangkan yang 2 ini rangkaiannya adalah seri. Ya kan? Jadi dia tidak ada percabangan, berarti mereka ini seri, 2 ini. Sedangkan yang 2 ini paralel. Oke, nah sekarang kita tinggal menjumlahkannya. Nah, berapakah R totalnya? Nah, ini anak-anak, kok ini ada setengah ini dari mana ya? Dari rumus ini tadi, 1/R total sama dengan 1/1 ditambah 1/1. Ya, sama dengan 2/1 harusnya ya, tapi karena harus dibalik menjadi R total, maka 1/2. Jadi 1/2 ini adalah nilai yang paralel ini anak-anak. Ya, kamu ingat-ingat saja nanti cara menghitungnya. Kalau misalnya dua-duanya ini sama nilainya, maka tinggal nilai tersebut dibagi jumlahnya. Nilainya kan sama-sama 1. Berapa jumlahnya di sini? Berapa buah hambatan? Ada 2 ya. Maka tinggal 1/2. Cara menghitung paralel itu seperti itu. Asalkan nilainya sama. Ini sama-sama 1. Baik, Bu Ina lanjutkan. Di sini setengah ini adalah nilai dari paralel. Kemudian ditambah 1, ditambah 1 lagi. Loh, kok ditambah semua, Bu? Iya, karena mereka ini terangkai secara seri. Asalkan ini sudah dihitung dulu. Ya, maka ketiganya ini akan seri. Sehingga jawabannya adalah 2,5 ohm. Contoh yang ketiga. Nah, contoh yang ketiga seperti ini, anak-anak. Kalau kita lihat, ini dengan ini, rangkaiannya adalah seri. Karena tidak ada percabangan. Tapi, antara yang atas dengan yang bawah ini terangkai secara paralel. Kalau sudah seperti itu, berarti ini campuran macam-macam, harus ada yang dihitung dulu. Nah, kita tahu kan di sini nilainya berapa? 2 buah hambatan ini bisa kita ganti menjadi 1 hambatan bernilai berapa, anak-anak? Mereka tersusun secara seri. Maka tinggal ditambahkan ya. 1 ditambah 1 sama dengan 2 ohm. Jadi ini bisa kita buat menjadi 2 ohm. 2 ohm diparalel dengan 1 ohm. Maka 1/R paralel sama dengan 1/2. Ini nilainya adalah 2 ohm. Ditambah 1/1. Dihitung sama dengan 3/2. Sehingga RP-nya, R paralelnya dibalik menjadi 2/3. Jadi ini sudah ketemu hasilnya. Ini adalah 2/3. Nah, rangkaian ini yang 3 ini dengan 1 ini tersusun secara seri. Jadi ini sudah dihitung dulu total, terus ditambahkan dengan yang sampingnya karena mereka seri di sini ini. Maka R totalnya adalah 2/3 ditambah
1. Hasilnya 1,67 ohm. Contoh yang keempat. Ya. Ini ada rangkaian seperti ini. Mana dulu yang harus kita kerjakan? Sekali lagi tipsnya, kalau ada rangkaian seri yang bisa dikerjakan, kerjakan dulu. Baru yang paralel. Atau yang mana yang bisa dikerjakan dulu? Yang sudah pasti dia seri atau sudah pasti paralel, itu kerjakan dulu. Nah, ini kita lihat yang atas ini, jejer 2 ini kan pasti seri nih. Ya, jangan diparalel semua karena mereka ini dengan ini bukan paralel tapi seri. Ya, ini di seri dulu, ditambahkan dulu. Yang bawah juga di seri dulu ditambahkan. Nah, yang atas ini berapa nilainya? Kalau di seri kan tinggal ditambahkan 2 ya, 2 ohm. Yang bawah ini juga 2 ohm. 2 ohm diparalel dengan 2 ohm. Maka R totalnya adalah sama dengan tadi ya cara menghitungnya Nana, atau bisa dengan cara seperti ini. 2 kali 2 ditambah 2 per 2 sama dengan 4 per 4 sama dengan 1 ohm. Bagaimana Nana? Mudah kan cara menghitung hambatan total di dalam sebuah rangkaian. Nah, agar kalian lebih memahami lagi tentang materi yang sudah kita pelajari tadi, maka kalian kerjakan soal-soal latihan berikut. Tugas 1. Ada 4 buah hambatan dengan nama masing-masing. R9, namanya ini adalah R9, nilainya 470 ohm ya. Kemudian ada R10, nilainya juga 470 ohm. R11 nilainya 470 ohm dan R12 nilainya juga 470 ohm. Berapakah nilai total resistor pada rangkaian ini? Yang kedua sekarang. Ada 3 buah hambatan dirangkai seperti gambar. Ya. Ini ada yang atas ini adalah R1 ya, Nana, R1 nilainya 2 ohm. Ini R2 3 ohm, R3 6 ohm. Kemudian tugas yang ketiga, ini ada 4 buah hambatan, rangkaiannya seperti ini. Nah, kalian analisis dulu, ini jenis rangkaiannya bagaimana ini, yang mana yang bisa dikerjakan dulu ini. Yang R yang nilainya berapa ini yang bisa dikerjakan dulu. Artinya, kalian pilih mana yang sudah jelas ini seri atau paralelnya. Kalian hitung ekuivalennya atau hambatan totalnya. Demikian tadi pembelajaran kita hari ini tentang menghitung hambatan total dalam sebuah rangkaian. Semoga bermanfaat. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.